Shalom jemaat Tuhan, hari ini saya Pendeta Prapto kembali menyapa jemaat Tuhan semuanya. Dan setiap hari kami berdoa untuk jemaat bahwa kami hamba-hamba Tuhan merindukan Allah senantiasa menjaga, memberkati jemaat Tuhan semuanya. Dalam segala perkara Allah tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melanjutkan dari Roma 12 ayat yang ke-16 sekarang, bagian yang ke-16. Temanya adalah rendah hati. Kenapa? Sikap rendah hati ya diperlukan dalam kehidupan manusia. Tentunya kita kalau tidak memiliki sikap rendah hati, banyak sekali musuhnya. Bukannya sekedar banyak musuhnya, tetapi juga akan menimbulkan masalah satu dengan yang lain. Karena apa? Orang yang tidak memiliki sikap rendah hati biasanya adalah orang yang egois, orang yang ingin menang sendiri, orang yang mau didengar, orang yang pokoknya semua pusatnya adalah dia. Nah, hari ini kita akan langsung belajar firman Tuhan. Ya, kita renungkan bersama Roma 12 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu sendiri pandai. Ya, jadi di sini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu tentunya didasarkan pada apa yang didengar oleh Rasul Paulus, apa yang dilihat oleh Rasul Paulus. Mungkin di sini ya ada pernah terjadi pertikaian, ya, ada pertikaian di antara jemaat, di mana ini karena jemaat yang sedang bertumbuh, ya. Biasanya satu dengan yang lain, ada yang pengen menonjol, ada yang pengen menjadi pemimpin, ada yang pengen menjadi bagian ini, bagian itu, ya. Nah, sehingga hal ini menjadi satu konflik di dalam gereja itu sendiri, di dalam persekutuan Kristen itu sendiri. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa hal semacam ini adalah bukan hal yang penting sebenarnya, karena hal-hal yang dilakukan dengan konflik-konflik yang dimunculkan, yang terjadi di dalam gereja tidak akan membawa dampak baik untuk jemaat. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita melalui pengalaman suratnya yang ditulis kepada jemaat di Roma, di mana pada waktu itu dia menekankan untuk setiap jemaat memiliki sikap rendah hati. Hal yang paling tegas ya di situ dikatakan di bagian terakhir, janganlah menganggap dirimu pandai. Sikap menganggap diri itu pandai itu membawa orang kepada satu sikap yang sombong. Karena saya pintar, karena saya bisa, maka saya harus didengar, maka saya harus diperhatikan, maka semua orang harus melihat saya dan sebagainya. Nah, inilah hal yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir, ini yang harus malah jadi keutamaan di dalam persekutuan. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan di ladang Tuhan. Bukan bagaimana saya terlihat lebih pintar, terlihat lebih hebat, terlihat lebih bagus. Itu bukan hal yang utama di dalam persekutuan Kristen. Nah, kita sebagai orang di dalam Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus juga harus merenungkan hal ini. Ketika kita merasa pintar dibanding dengan yang lain, entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu di mana, pasti akan terjadi konflik. Karena apa? Sikap menyombongkan diri, sikap sombong itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang tidak baik, kontra dengan orang yang lain. Ya. Tetapi kalau kita mau belajar rendah hati, kita akan bisa itu melakukan satu yang disampaikan oleh Rasul Paulus di bagian 16 pertama tadi, bahwa sehati sepikir. Segala sesuatunya kita omongkan bersama, segala sesuatunya kita bicarakan bersama, segala sesuatunya kita rancang bersama, dan kita kerjakan bersama. Itu sikap dari orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu lebih mengutamakan diskusi, menampung omongan orang. Tetapi orang sombong akan mengatakan bahwa omongan orang atau masukan orang tidak penting, yang penting adalah omongan saya. Omongan saya lebih benar. Saya orang pintar, saya orang yang berpendidikan, saya orang yang ini dan sebagainya. Dan justru dengan sikap seperti itu tidak akan menghasilkan hasil yang baik.
Karena apa? Orang yang merasa dianggap sebagai orang bodoh, ya, karena dia merasa lebih pintar, itu tidak akan respect dengan omongan kita, nasihat kita, ide-ide kita. Tetapi ketika kita rendah hati, kita merasa bahwa kita adalah satu tim dan sebagainya, maka orang-orang yang di sekitar kita itu akan merasa nyaman untuk diskusi dengan kita semua. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita adalah untuk kita renungkan secara pribadi. Apakah kita tergolong orang yang rendah hati atau sombong? Hal yang paling gampang untuk menilai kita sombong atau rendah hati itu dari sekitaran kita. Apakah orang yang di sekitar kita itu merasa nyaman dengan kita? Atau orang yang di sekitar kita itu justru ketika ada di situ kita merasa, orang itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Itu yang menjadi tolak ukur untuk kita bisa merasa bahwa saya ini rendah hati atau tidak. Sebab orang rendah hati itu pasti akan dicari banyak orang. Orang rendah hati itu akan dijadikan tempat yang nyaman oleh banyak orang. Tetapi orang yang sombong itu pasti akan dijauhi. Ngomong aja males dengan orang tersebut. Karena apa? Pasti omongannya nanti selain omongan gede juga akan menyombongkan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, agar tercapai kesepakatan, agar tercapai damai sejahtera, dan juga hidup sehati sepikir di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita hendaknya memiliki sikap atau karakter rendah hati. Rasul Paulus menekankan, janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Ini bukan berarti kita tidak boleh belajar, tapi sombong merasa paling pintar itu yang tidak boleh. Jadi kiranya kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Di rumah, ya, kita harus tetap rendah hati walaupun dengan saudara-saudara kita, orang tua kita, dengan anak kita, cucu kita. Di pekerjaan kita juga rendah hati supaya apa? Setiap komunikasi apa yang kita perlukan di dalam pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Di sekolah juga walaupun sepintar apapun kita harus rendah hati. Karena apa? Dengan rendah hati orang akan merasa nyaman, teman-teman kita juga merasa nyaman di samping kita, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Di gereja pun harus juga sama seperti itu. Rendah hati. Karena apa? Gereja itu adalah persekutuan yang indah di dalam Kristus, di mana kita harus justru di tempat itulah kita memancarkan kasih Kristus. Kiranya setiap kita semuanya hidup dalam sikap rendah hati dan dipakai Allah menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Hari ini kami belajar tentang sikap rendah hati. Tolong kami agar kami bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tidak menyombongkan diri, menganggap diri kami lebih pintar daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain. Tetapi kami ingin mencapai tujuan, yaitu sehati sepikir di dalam Engkau, sehingga kami semuanya Tuhan boleh mencapai kesepakatan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemajuan di mana kami bekerja, di mana kami bersekolah, di mana kami berada. Kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami kepadamu. Tolong jagai kami, jauhkan kami dari segala yang jahat. Kalaupun ada teman-teman atau orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kami, Tuhan, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kasih-Mu meliputi hati mereka semua, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan, dan mereka boleh bertobat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Ajar kami rendah hati, ajar kami senantiasa memandang Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati jemaat Tuhan semuanya oleh Bapa di sorga, sehat, diberkati dalam hal ekonomi, diberkati dalam hal pemeliharaan Tuhan, dan semua yang baik Tuhan kerjakan atas mereka semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.